Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Buletin Jateng. Masyarakat yang merasa dirugikan oleh dugaan penjualan BBM oplos mulai bergerak. Mereka mengadu ke lembaga bantuan hukum dengan tujuan agar ada ganti rugi. Situasi ini menunjukkan bahwa warga negara sedang merasa dirugikan negara. Inilah suasana kantor Lembaga Bantuan Hukum LBH Jakarta hari Minggu siang. Tanpa ada aktivitas penerimaan aduan masyarakat terkait BBM Pertamina yang belakangan dikabarkan terjadi pengoplosan atau blending yang merugikan pengguna. Sejak resmi membuka posko pada Jumat 28 Februari lalu, LBH Jakarta sudah menerima 526 pengaduan dari warga korban Pertamax yang diduga oplosan. Dalam pengaduan, warga diminta untuk melampirkan bukti seperti sejak kapan memakai Pertamax, sudah berapa banyak biaya yang dikeluarkan, serta dampak yang dialami. Dari aduan tersebut, LBH Jakarta akan menganalisis untuk diambil langkah selanjutnya, termasuk peluang menempuh gugatan perdata. LBH Jakarta sengaja membuka posko aduan lantaran banyak warga yang mengungkapkan keresahannya di media sosial. Memang ada beberapa opsi langkah advokasi atau langkah hukum yang bisa diajukan, dan memang pos pengaduan ini adalah salah satu cara untuk memverifikasi kembali secara berlapis apakah betul ada dampak yang dialami oleh masyarakat, dan memang perlu juga pembuktian secara saintifik gitu ya mengenai dugaan manipulasi RON 92 ini. Tapi asumsi kami berdasarkan keterangan kejaksaan hasil proses penyidikan yang mana sulit juga kalau kita bilang itu bohong. Kalau kita bilang itu bohong berarti ada ketidakpercayaan kita terhadap institusi penegakan hukum, tapi asumsi kita itu benar. LBH Jakarta mendesak agar segera dilakukan pengujian BBM jenis Pertamax, dan jika ditemukan zat yang merugikan pengguna, maka Pertamina diminta memberi ganti rugi kepada konsumen. Jika tidak, LBH mengancam akan melakukan gugatan hukum. Tentu kita sama-sama paham bahwa upaya hukum adalah upaya terakhir. Kami pun berharap bahwa dari pihak Pertamina dan juga mungkin didorong oleh pemerintah juga, apabila betul terdapat pengoplosan, begitu ya, bahwa yang rugi itu tidak hanya negara dari tindakan koruptif ini, tapi yang rugi juga masyarakat kita. Maka perlu juga penggantian ganti rugi kepada masyarakat. Nah, kami pun berharap ada upaya tersebut dilakukan oleh Pertamina dan didorong juga oleh pemerintah. Apabila tidak ada upaya-upaya tersebut, maka kami akan melakukan upaya hukum, baik dari mekanisme gugatan class action ataupun gugatan citizen lawsuit atau gugatan warga negara, begitu Mbak. Terkait pengujian sampel BBM, anggota Komisi 12 DPR RI Edi Suparno menyebut pihaknya sudah mengusulkan pembentukan tim independen untuk menguji sampel BBM Pertamina. Langkah ini diperlakukan agar tidak terjadi berbagai spekulasi di masyarakat tentang kandungan BBM yang diduga oplosan, sekaligus meresahkan masyarakat. Telah kami usulkan juga kepada pihak Pertamina sebaiknya dibentuk tim independen, agar tim independen itu nanti melakukan pendalaman terhadap permasalahan ini. Tim independen itu nanti akan terdiri dari misalkan saja akademisi, ya, dari kalangan universitas, dari ahli-ahli yang memang memiliki independensi dan integritas di masyarakat. Karena terus terang, kalau kita sekarang mengasumsikan adanya oplosan, dan ini asumsi ini bergulir terus-menerus, tanpa adanya sebuah bukti dan fakta yang nyata, apalagi di backup oleh data yang secara akademis bisa dipertanggungjawabkan, saya kira kita akan berasumsi saja. Dan menurut hemat kami, hal ini tidak akan menyelesaikan permasalahan, bahkan itu bertambah, hanya akan menambah keresahan masyarakat. Sejak kasus ini dibuka Kejaksaan Agung pada Selasa 25 Februari lalu, berbagai pihak berlomba-lomba melakukan bantahan. Di antaranya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, pihak Pertamina Patraniaga sendiri, bahkan juga dari Komisi 12 DPR RI. Namun, bantahan mereka tidak dipercaya publik. Hal itu tercermin dari pendapat masyarakat, baik yang diungkapkan secara offline maupun online di media sosial.
Karena itu, hasil pengujian saintifik diperlakukan agar didapatkan kepastian. Selain pengaduan LBH Jakarta, ternyata masyarakat juga melakukan pengaduan di Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI. Terkait pengujian, LBH Jakarta minta agar dilibatkan dalam tim pengujian. Jadi ini tidak hanya LBH Jakarta ya, jelas kami lembaga bantuan hukum. Ya, untuk memverifikasi, ternyata kami dapat info juga bahwa dari YLKI itu juga menerima aduan sejak 2018, tapi memang tidak ada pengecekan. Begitu ya, tidak ada juga upaya dalam hal untuk mengecek ini apakah betul kerusakan-kerusakan yang diadukan kepada YLKI dari konsumen pengguna Pertamax begitu ya, apakah betul menyebabkan kerusakannya itu karena dari oplosan tersebut begitu. Nah, jelas kami tidak punya kemampuan untuk melakukan verifikasi tersebut. Kami hanya bisa memverifikasi bahwa aduan kami adalah benar dari pengguna Pertamax, begitu. Dan untuk pengecekannya, kami berharap tadi bisa ikut terlibat dan mengawasi dalam hal pemeriksaan secara objektif dari tim independen yang akan dibentuk. Yang pasti saat ini warga negara sedang merasa dicurigai warga negara atau lebih tepatnya Badan Usaha Milik Negara BUMN Pertamina. Pengaduan ke LBH dan YLKI sendiri menggambarkan tidak dipercayanya lembaga formal seperti DPR maupun kepolisian. Situasi ini harus segera diatasi dan pengujian BBM Pertamina oleh tim independen harus segera dilakukan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.